Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dari-Mu. Pegang tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan oleh kekuatan gagah kami, Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan. Tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan-Mu, Tuhan, bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau berserah di dalam waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau menjamah kami, melawat kami, pribadi lepas pribadi. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru Tuhan. Bersabdalah atas setiap kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Diciptakan untuk Kemuliaan-Nya. Nats kita diambil dari Kejadian 2 ayat 4 sampai 25 dan pembacaan Alkitab 1 tahun dari Kejadian 16 sampai 18.
Saya harap Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk membaca ayat-ayat firman ini. Saya akan baca Kejadian 2 ayat 7 sampai 8 dan di ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa tidak ditempatkan di taman Eden untuk bertahan hidup dan memuaskan diri. Bukan juga untuk menikmati kemudahan yang ada di taman Eden. Allah memberikan visi dan misi kepada mereka yang akan membawa mereka jauh melampaui batas kebutuhan maupun kekhawatiran mereka sendiri. Mereka diberi kemampuan luar biasa untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk ciptaan lainnya. Sebagai keturunan dari Adam dan Hawa, kita perlu mengetahui apa artinya ini bagi kita semua. Sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita diciptakan untuk lebih dari sekadar mengisi jadwal-jadwal hari-hari kita. Bukan juga untuk mengejar kepuasan diri yang kita dapatkan mungkin dari kesenangan pribadi. Kita diciptakan untuk melakukan lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan hidup kita maupun memuaskan semua keinginan kita. Tuhan memberikan visi yang jauh lebih besar dari hanya memikirkan kebutuhan diri kita sendiri. Tuhan menciptakan manusia tidak pernah dengan maksud agar manusia menjadi raja-raja kecil yang hanya fokus kepada kerajaannya yang sangat kecil, yang penduduknya hanya satu orang, yaitu dirinya sendiri. Kasih karunia Allah mengundang kita untuk menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari impian kita. Bahkan dari impian kita yang paling berani dan paling luas sekalipun. Dia mengundang kita untuk melangkah ke sesuatu yang begitu besar, yang sangat signifikan, sehingga hanya satu kata di dalam Alkitab yang dapat menangkapnya secara memadai. Kata itu adalah kemuliaan. Di dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Pernahkah saudara berpikir betapa luar biasanya kasih karunia-Nya bagi makhluk yang bernama manusia? Bahwa manusia diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberikan otoritas bagi manusia untuk berkuasa atas segala ciptaan dan atas seluruh bumi. Manusia diciptakan untuk menyatakan kemuliaan-Nya atas seluruh bumi. Ini adalah kasih karunia-Nya. Karena kemampuan ini berasal dari Allah sendiri. Roh Allah dihembuskan kepada manusia sehingga kita bisa hidup. Dan kita memiliki roh Allah di dalam diri kita. Mazmur 8 ayat 5 menuliskan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun sayangnya,
Manusia pertama telah menuruti keinginan hatinya yang ditipu oleh iblis untuk memberontak terhadap Allah dengan tidak mengindahkan perintah Allah. Sejak itu, kemuliaan Allah telah diambil dari manusia. Roma 3 ayat 23-24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Betapa besar kasih karunia Allah kepada manusia yang telah berdosa melalui kematian Yesus. Bukan saja untuk menebus manusia dari utang dosa yang telah dibuat manusia. Bukan juga hanya membebaskan manusia dari murka Allah dan yang ditimpakan itu kepada Yesus. Kematian dan kebangkitan Kristus juga memulihkan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Sehingga melalui iman kepada Kristus, orang percaya bisa kembali menyatakan kemuliaan Allah. Korban Kristus telah merestorasi bukan saja relasi antara Allah dan manusia, melainkan juga visi dan misi manusia yang diciptakan untuk kemuliaannya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Menyadari bahwa kita diciptakan untuk kemuliaannya, maka seharusnya ini akan memimpin sikap kita, perbuatan kita, pikiran kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Ketika kita bersosial, ketika kita bermasyarakat, ketika kita berumah tangga, ketika kita bekerja, maupun ketika kita sendirian. Kiranya pertanyaan ini selalu mengingatkan kita setiap waktu dalam hidup kita. Adakah kita menyatakan kemuliaannya, atau kita lebih menonjolkan keegoan kita, atau mengutamakan kehendak diri sendiri? Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, mengetahui bahwa kami diciptakan untuk kemuliaan Allah. Oh, betapa Tuhan, itu sebuah kepercayaan yang besar. Sebab kemuliaan Tuhan itu begitu ajaib, begitu mulia, begitu agung, begitu luar biasa. Dan kami ini hanyalah manusia yang hanya debu belaka. Kami diberi kepercayaan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kami ini yang tidak ada apa-apanya, Tuhan kuasai kami dengan Roh-Mu, sehingga melalui tutur kata kami, melalui sikap kami, melalui pikiran kami, perbuatan kami memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengumandangkan akan kemuliaan Tuhan bagi setiap orang. Terpuji nama Tuhan. Bagimu segala hormat, puji dan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.